B. Gerasi yang dilakukan para pemohon peninjauan kembali. 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 junto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang gerasi adalah mengatur tentang pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan kepada terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 2. Berkenaan dengan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 193/P/2017/PT-BDG tanggal 1 Agustus 2017 junto putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 4/PIT-B/2017/PN-CBN tanggal 26 Mei 2017 telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 junto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang gerasi. Yang dimaksud dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap adalah 1. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding dan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang dalam hukum acara pidana. 2. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang tentang hukum acara pidana. Atau 3. Putusan kasasi bahwa mempedomani ketentuan atau definisi berkenaan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 junto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 jika dihubungkan dengan perkara akuo jaksa penuntut umum kemudian melaksanakan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. 3. Bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terpidana dapat mengajukan gerasi kepada Presiden Republik Indonesia. Gerasi atau pengampunan diberikan oleh Presiden Republik Indonesia untuk mendapatkan pengampunan dan atau menegakkan keadilan hakiki dan penegakan hak asasi manusia terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 4. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 4/PIT-B/2017/PN-CBN tanggal 26 Mei 2017 junto putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 193/PIT-2017/PT-BDG tanggal 1 Agustus 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon telah melaksanakan putusan tertanggal 20 Desember 2017 dan para terpidana telah menandatangani berita acara pelaksanaan putusan pengadilan tertanggal tersebut tanpa ada paksaan diketahui penuntut umum dan kepala lembaga pemasyarakatan kelas 1 Cirebon. 5. Bahwa gerasi atau pengampunan diberikan oleh Presiden Republik Indonesia untuk mendapatkan pengampunan dan atau menegakkan keadilan hakiki dan penegakan hak asasi manusia terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 6. Bahwa pemberian gerasi tersebut harus dilakukan secara tepat untuk tercapainya kepastian hukum, keadilan dan perlindungan hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. 7. Bahwa sesuai pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 junto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang gerasi yang berbunyi terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan gerasi kepada Presiden. 8. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, faktanya para pemohon peninjauan kembali dalam perkara akuo telah mengajukan gerasi dan ditolak oleh Presiden Republik Indonesia. 9. Bahwa para pemohon peninjauan kembali telah mengajukan permohonan gerasi atau pengampunan tertanggal 24 Juni 2019 kepada Presiden Republik Indonesia melalui Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Cirebon. Pada pokok permohonannya sebagai berikut, bahwa para terpidana menyadari dan menyesali perbuatannya yang mengakibatkan penderitaan bagi keluarga korban maupun keluarga terpidana sendiri, dan atas bentuk penyesalan para terpidana sanggup mengikuti pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Cirebon. Permohonan yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia tersebut sangat bertentangan dengan dalil-dalil dari para pemohon peninjauan kembali, yaitu para terpidana tidak mengakui perbuatannya dan para terpidana bukan pelakunya serta menganggap putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sesat fakta dan sesat hukum. Pengajuan gerasi para terpidana atau para pemohon peninjauan kembali. 1. Tanggal 24 Juni 2019, terpidana Hadi Saputra bin Kasana mengajukan gerasi kepada Presiden Republik Indonesia melalui Kalapas kelas 1 Cirebon yang isinya berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 193/PIT/2017/PT-BDG tanggal 1 Agustus 2017 terkait putusan pidana seumur hidup
telah menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Cirebon sejak tanggal 2 Juni 2017. Alasan mengajukan gerasi atau pengampunan antara lain menyadari dan menyesali atas perbuatan yang dilakukan terhadap keluarga korban serta bentuk penyesalan mengikuti program pembinaan di lembaga pemasyarakatan, belum menikah dan ingin membina keluarga guna mendapatkan keturunan yang bisa berguna untuk bangsa dan negara, menjadi tulang punggung dalam keluarganya. Surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Cirebon tanggal 24 Juni 2019 tentang terpidana Hadi Saputra bin Kasana benar menjalani pidana dan mengikuti program pembinaan dengan kelakuan baik dan tidak melakukan pelanggaran. Surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Cirebon tanggal 24 Juni 2019 nomor W11-pas-2.01.01.02.1108 perihal permohonan gerasi yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon dan kepada Presiden Republik Indonesia dengan alasan dan pertimbangan antara lain bahwa narapidana Hadi Saputra bin Kasana mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatan yang dilakukan dan telah menerima putusan yang dijatuhkan sesuai putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4/B/2017/PNCBN tanggal 26 Mei 2017 junto putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 193/PIT/2017/PT-BDG tanggal 1 Agustus 2017 berdasarkan petikan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 14/G tahun 2020 tanggal 11 Mei 2020, gerasi terpidana Hadi Saputra bin Kasana ditolak karena telah dijatuhi pidana penjara seumur hidup, melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. 2. Tanggal 24 Juni 2019 terpidana Eka Sandi bin Murad mengajukan gerasi kepada Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Pemasyarakatan kelas 1 Cirebon yang isinya berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 193/PIT/2017/PT-BDG tanggal 01 Agustus 2017 terkait putusan pidana seumur hidup telah menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Cirebon sejak tanggal 2 Juni 2017. Alasan mengajukan gerasi atau pengampunan antara lain menyadari dan menyesali atas perbuatan yang dilakukan terhadap keluarga korban serta bentuk penyesalan mengikuti program pembinaan di lembaga pemasyarakatan, belum menikah dan ingin membina keluarga guna mendapatkan keturunan yang bisa berguna untuk bangsa dan negara, menjadi tulang punggung dalam keluarganya. Surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Cirebon tanggal 24 Juni 2019 tentang terpidana Eka Sandi bin Murad benar menjalani pidana dan mengikuti program pembinaan dengan berkelakuan baik dan tidak melakukan pelanggaran. Surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Cirebon tanggal 24 Juni 2019 nomor W11-pas-2.01.01.02.1114 perihal permohonan gerasi yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon dan kepada Presiden Republik Indonesia dengan alasan dan pertimbangan antara lain bahwa narapidana Eka Sandi bin Murad mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatan yang dilakukan dan telah menerima putusan yang dijatuhkan sesuai putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4/P/2017/PNCBN tanggal 26 Mei 2017 junto putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 193/PIT/2017/PT-BDG tanggal 1 Agustus 2017 berdasarkan petikan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 14/G tahun 2020 tanggal 11 Mei 2020, gerasi terpidana Eka Sandi bin Murad ditolak karena telah dijatuhi pidana penjara seumur hidup, melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. 3. 24 Juni 2019 terpidana Jaya bin Sabdul mengajukan gerasi kepada Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Cirebon yang isinya berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 193/PIT/2017/PT-BDG tanggal 1 Agustus 2017 terkait putusan pidana seumur hidup telah menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Cirebon sejak tanggal 2 Juni 2017. Alasan mengajukan gerasi atau pengampunan antara lain menyadari dan menyesali atas perbuatan yang dilakukan terhadap keluarga korban serta bentuk penyesalan mengikuti program pembinaan di lapas, belum menikah dan ingin membina keluarga guna mendapatkan keturunan yang bisa berguna untuk bangsa dan negara, menjadi tulang punggung dalam keluarganya.
Surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Cirebon tanggal 24 Juni 2019 tentang terpidana Jaya bin Sabdul benar menjalani pidana dan mengikuti program pembinaan dengan berkelakuan baik dan tidak melakukan pelanggaran. Surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Cirebon tanggal 24 Juni 2019 nomor W11.pas.2.PK.01.01.02.1107 perihal permohonan gerasi yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon dan kepada Presiden Republik Indonesia dengan alasan dan pertimbangan antara lain bahwa narapidana Jaya bin Sabdul mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatan yang dilakukan dan telah menerima putusan yang dijatuhkan sesuai putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4/P/2017/PCBN tanggal 26 Mei 2017 junto putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat nomor 193/P/2017/PTBDG tanggal 1 Agustus 2017. Berdasarkan petikan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 14/G tahun 2020 tanggal 11 Mei 2020, gerasi terpidana Jaya bin Sabdul ditolak karena telah dijatuhi pidana penjara seumur hidup, melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya.